Halo, sahabat jantung sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Gusti Reza Ferdiansyah, spesialis bedah torakardiovaskulair, konsultan bedah jantung dewasa. Hari ini kita akan membahas mengenai apa yang perlu diketahui oleh pasien sehubungan dengan operasi bedah jantung dewasa. Operasi bedah jantung dewasa sebenarnya ada banyak sekali, namun kita akan bahas dua operasi yang paling sering kita kerjakan di Rumah Sakit Jantung Jakarta, yakni operasi koroner atau coronary artery bypass graft atau yang biasa dibilang sebagai operasi CABG, dan yang kedua adalah operasi katup. Katup ini ada katup aorta dan pulmonal, namun secara keseluruhan kita akan bagi dua mengenai operasi koroner dan operasi katup. Nah, untuk persiapan operasi apa saja yang harus dipersiapkan? Baik, yang harus diketahui oleh pasien adalah bagaimana operasi jantung ini dilaksanakan. Operasi jantung baik operasi dewasa maupun anak itu merupakan operasi yang besar, operasi yang membutuhkan ketelitian yang tinggi, sarana dan prasarana memadai, dan kondisi pasien yang sangat baik. Sehingga persiapannya tentu tidak seperti persiapan operasi biasa. Pada persiapan operasi yang perlu dipertimbangkan adalah dari hasil lab pasien, hasil kateterisasi atau hasil diagnostik yang telah dilakukan pasien, dan hasil konsultasi dengan dokter terkait seperti dokter jantung, dokter gigi, dokter paru, dokter anestesi, dan dokter rehab medik. Dari seluruh kegiatan pre-operasi yang telah dilakukan akan dibahas dalam sebuah case conference yang akan dilakukan oleh dokter bedah, dokter anestesi, dan dokter jantung, sehingga dapat diputuskan bersama apa yang harus dikerjakan dan bagaimana strategi-strategi untuk tindakan operasi per pasien. Jadi setiap pasien tentu berbeda apa yang akan dikerjakan. Pada persiapan pre-operasi, selain yang telah disebutkan di atas, juga ada bagaimana obat-obatan yang sudah dikonsumsi selama ini harus dihentikan saat menjelang operasi. Misalnya, saya ambil contoh pada operasi koroner atau operasi katup, ada obat pengencer yang biasanya sudah diresepkan oleh dokter jantung, itu harus dihentikan 5 hari sebelum operasi, agar tidak menimbulkan komplikasi perdarahan saat di meja operasi. Selain persiapan prabedah, juga tentunya dari keluarga dan support sistem dari keluarga dan pasien tentunya sangat mendukung dalam persiapan dan kesiapan pasien dalam menjalani operasi. Selain itu, setelah prabedah, kita akan membahas mengenai operasi jantung itu sendiri. Akan saya bahas dua operasi jantung yang paling sering kita kerjakan, yakni operasi CABG dan operasi katup. Operasi CABG intinya kita adalah memberikan aliran darah kembali ke jantung karena adanya sumbatan di pembuluh darah koroner atau sumbatan di pembuluh darah jantung yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti aterosklerosis, sumbatan pembuluh darah karena hiperkolesterol, dan lain-lain. Intinya kita pada operasi CABG ini kita mengambil pembuluh darah yang ada di kaki untuk kita cangkokkan ke dalam jantung untuk menggantikan pembuluh darah koroner di jantung yang sudah tersumbat. Kalau pada operasi katup, yang kita lakukan adalah mengganti atau memperbaiki katup jantung yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik, yang membuat jantung menjadi berat dalam bekerja atau terjadi gagal jantung. Kedua operasi ini pada dasarnya sama, di mana pada operasi jantung kita sebelum melakukan tindakan operasi pada organ jantung, kita menyambungkan pembuluh darah besar jantung ke dalam mesin CPB atau mesin jantung paru. Selama operasi jantung berlangsung, aliran darah dari dan menuju ke pasien akan ditopang oleh mesin, namanya mesin CPB, yang akan memberikan aliran darah atau mengalirkan darah menuju dan dari pasien. Nah, dengan adanya proses di atas, tentunya kita harus memastikan persiapan preoperasi harus berjalan dengan baik. Lama operasi kurang lebih 4-5 jam. Setelah operasi selesai, kita akan rawat pasien di ICU. Berapa lama di rawat ICU? Rata-rata 1-2 hari. 6-12 jam pertama, pasien mungkin masih akan terpasang ventilator atau selang nafas.
Kemudian setelah 6-12 jam pertama kondisinya baik, pasien akan dilepaskan dari ventilator. Kemudian setelah pulih sadar dan kondisi baik, 1-2 hari di ICU akan dipindahkan ke HCU atau intermediate. Di sana juga dirawat 1-2 hari, kemudian setelah itu pindah ke ruangan untuk persiapan pulang. Lama rawat kita harapkan antara 5-7 hari, mulai dari hari H operasi hingga pulang. Setelah pulang dari rumah sakit, pasien tetap kita pantau untuk kita harapkan bisa kontrol ke poli dan untuk mulai melaksanakan program rehabilitasi medik. Dan selama itu kita akan evaluasi juga dari teman kardio untuk mengevaluasi bagaimana kondisi jantung setelah dilakukan operasi. Apabila sudah baik dan sudah tidak diperlukan untuk kontrol atau untuk luka operasi sudah bagus, kondisi jantung sudah bagus, pasien bisa mulai lepas dari program perioperatif di rumah sakit. Apa sajakah komplikasi yang mungkin ditimbulkan oleh operasi jantung? Secara keseluruhan, operasi jantung sebenarnya cukup aman bagi pasien. 90-99% kondisi pasca operasi baik. Komplikasi yang terjadi antara 5-10% itu sangat jarang terjadi, namun kita harus sampaikan. Yang pertama adalah komplikasi yang terjadi saat di meja operasi. Ada kemungkinan di saat terjadi perburukan di meja operasi sehingga kondisi jantung tidak berfungsi dengan baik, sehingga kita harus pasang alat yang namanya IABP. IABP ini untuk membantu kontraksi jantung agar bisa lebih baik dan akan dilepas dalam 1-2 hari selama di ICU. Pada gangguan-gangguan irama jantung yang terjadi setelah operasi, kita bisa pasang alat pacu jantung sementara yang nanti akan kita lepas di ICU dalam 1-2 hari juga, atau mungkin bisa lebih lama tergantung kondisi pasien. Di ICU ada kemungkinan risiko perdarahan. Apabila perdarahan ini sudah tidak bisa ditangani dengan pemberian transfusi dan komponen darah, maka kita bisa saja membawa pasien ke kamar operasi untuk kita evaluasi kembali dan kita kontrol perdarahannya. Kemudian tentu semua operasi ada risiko kematian, baik itu kematian di meja operasi, kematian di ICU, ataupun kematian pasca ICU, yang banyak disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya ada bekuan darah yang tidak bisa terevakuasi, yang menekan jantung, yang kita sebut dengan cardiac tamponade. Ada juga perdarahan yang masif, yang membuat terjadinya shock. Kemudian ada gangguan irama jantung, yang membuat jantung tidak bisa berkontraksi dengan baik dan memompa darah cukup, atau kita biasa sebut ventricular fibrillasi atau VF atau VT, yang membuat gangguan hemodinamik sampai dengan kematian. Komplikasi ini tidak sampai 5% dari operasi jantung, namun tetap kita akan sampaikan karena tidak mungkin operasi jantung sukses atau berhasil 100%. Selalu ada resiko-resiko, dari yang paling ringan sampai yang paling fatal. Semua pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan, baik dari dokter bedah maupun dari dokter lain yang menangani pasien. Penjelasan ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dokter dan pasien ataupun pasien dengan rumah sakit. Penjelasan yang dijelaskan dapat berupa penjelasan mengenai preoperasi, intraoperasi maupun pasca operasi. Pasien memiliki kebebasan untuk menanyakan segala sesuatu yang ingin ditanyakan sehubungan dengan kondisi pasien tersebut. Dan penjelasan ini harus benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak. Dan apabila sudah dipahami oleh pasien, maka pasien diharapkan untuk dapat menandatangani persetujuan tindakan atau yang kita bisa sebut sebagai informed consent. Informed consent ini sebagai bukti bahwa pasien telah menerima penjelasan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya dari dokter maupun dari rumah sakit, dan dengan kesadaran penuh dan kesepahaman bersama menyetujui suatu tindakan yang dilakukan oleh tim dokter, tim perawat, dan pihak yang ada di rumah sakit. Rumah Sakit Jantung Jakarta sebagai salah satu rujukan terbaik bagi pelayanan jantung di Indonesia, dengan didukung oleh seluruh tenaga medis yang profesional,
Alat yang canggih dan kenyamanan yang kami tawarkan membuat rumah sakit selalu dalam pelayanan terbaik. Jangan ragu untuk berobat ke Rumah Sakit Jantung Jakarta. Salam jantung sehat.